Inspiring Nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas Andi Akademik bekerja sama dengan PGRI dan Eko Channel Akademik dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Kali ini kita akan membahas tentang cyber pedagogi. Dalam buku ini membahas bagaimana guru pada abad pembelajaran 21. Dalam buku cyber pedagogik akan bercerita tentang guru itu adalah sebagai fasilitator atau coach dalam proses mengajar masa kini. Bagaimana guru mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran dengan menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan relevan dengan kehidupan digital sekarang ini. Sekarang ini berbagai hal informasi dalam genggaman para peserta didik. Informasi segitu mudahnya ditemukan, sehingga kita sebagai pendidik mungkin ketinggalan informasi dari peserta didik kita masing-masing. Dalam hal ini, buku cyber pedagogik akan hadir membantu para pendidik Nusantara bagaimana menjadi seorang guru pada abad 21 untuk membuat peserta didik dalam proses pembelajaran yang nyaman dan bermakna. Apa yang melatari belakang terbitnya buku ini? Banyak hal perubahan yang terjadi begitu cepat akibat perkembangan teknologi. Tanpa kecuali bidang pendidikan. Kemudian perubahan juga bukan dalam bidang pendidikan saja, tetapi perubahan pada pola pikir kehidupan masyarakat ikut dalam perkembangan teknologi. Dalam hal ini secara psikologi anak-anak di sekolah. Dinamika perubahan kehidupan sosial dan pendidikan akan terus berubah, tidak seperti meninggalkan bagaimana kita mampu mengantarkan peserta didik menjadi anak-anak yang mempunyai perkembangan atau mempunyai keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi yang berkembang, beragam pengetahuan ditemukan di internet, di mana saja dan kapan saja. Dan segitu mudahnya proses pembelajaran bisa dilakukan tanpa kita sebagai pendidik. Ilmu pengetahuan itu seakan dalam genggaman peserta didik. Maka kita sebagai guru harus mampu mempersiapkan diri, harus mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Bagaimana kita harus mengembangkan kompetensi kita, bagaimana kita harus menguasai, bagaimana membuat perencanaan dalam hal ini yang berbasis teknologi. Teknologi kita transformasikan ke dalam ruangan kelas. Dalam hal ini kita harus mampu menguasai cyber pedagogi.
Cyber pedagogik ini merupakan suatu alat atau suatu fondasi kita sebagai guru. Bagaimana nanti kita merancang pembelajaran, mengembangkan, dan memberikan kepada peserta didik. Dalam hal ini perlu dukungan dari berbagai pihak agar transformasi teknologi itu dapat terlaksana dengan baik. Cyber pedagogik hadir akan memberikan langkah-langkah tepat bagaimana penguasaan terhadap konten yang ada dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik yang bermakna. Dalam hal ini, sekarang ini pada proses pembelajaran semuanya serba digital. Era revolusi industri di mana guru itu bukan satu-satunya sumber ilmu. Internet 24 jam dalam genggaman peserta didik. Mereka bisa memperoleh di mana saja dan kapan saja. Beragam ilmu mereka akan bisa peroleh. Dan hal ini kita sebagai guru harus mampu menyediakan layanan, mampu membuat sumber-sumber belajar bagi mereka yang berbasis teknologi. Maka di sini kita hadir memberikan perubahan terhadap peserta didik kita, memberikan sumber belajar yang tepat. Kita sebagai fasilitator mengelola semua sumber-sumber belajar, menyediakan bagaimana proses pembelajaran itu lebih bermakna bagi mereka. Kemudian teknologi dengan transformasi ditransformasikan dalam pendidikan agar berbagai hal pendekatan itu lebih ada rasa, ada cinta terhadap pembelajaran yang diberikan oleh transformasi yang kita berikan dalam proses pendidikan itu adalah yang berbasis digital. Bagaimana peserta didik kita bawa, bagaimana menggunakan peralatan-peralatan teknologi, pelapon-pelapon, sumber-sumber belajar dalam hal membuat mereka bagaimana berpikir secara kritis, mengamati proses pembelajaran di dalam kelas yang berbasis digital. Dalam hal ini kita sebagai guru harus mampu menerapkannya. Cyber pedagogik merupakan hal yang tepat untuk dilakukan dalam pembelajaran abad 21. Bagaimana kita ujung tombak harus mampu mengembangkan kompetensi profesional dalam bidang pengetahuan teknologi, yaitu yang berdasarkan dengan kompetensi pedagogik abad 21. Bagaimana kita mengintegrasikan perangkat-perangkat teknologi dalam proses pembelajaran. Bagaimana kita membuat strategi-strategi dengan menggunakan teknologi pembelajaran. Dalam hal ini, teknologi itu tetap sebagai alat. Tetapi kita sebagai guru harus memberikan sumber atau mengolah teknologi tersebut menjadi sebuah tempat pembelajaran peserta didik. Bagaimana kita harus memberikan bahwa teknologi itu adalah sumber belajar bagi mereka. Sehingga antara kita dengan peserta didik itu adalah saling memberi, saling berkolaborasi, adanya hubungan timbal balik. Dalam hal ini, kita sebagai guru dalam menerapkan teknologi harus mampu mengembangkan literasi teknologi kita. Kemudian kita juga sebagai guru harus mampu menganalisis
sampai di mana pengetahuan kita sebagai guru dalam mengintegrasikan teknologi. Jadi pengetahuan cyber pedagogik perlu ditanamkan. Dalam hal ini bagaimana kita merencanakan proses pembelajaran, kemudian mengimplementasikannya, mengevaluasi dalam proses pembelajaran, kemudian memberikan materi-materi dalam konten digital. Jadi kita guru adalah sebagai fasilitator mereka. Kita harus tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Jadi dalam hal ini, antara hubungan kita dengan peserta didik adalah sebagai penyambung, sehingga hubungan kita dengan mereka adalah saling ketergantungan. Kita mampu memberikan fasilitas belajar kepada mereka, sehingga proses pembelajaran itu adalah bermakna dan memotivasi para peserta didik untuk berpikir secara kritis dan mandiri dalam mengembangkan kompetensinya. Banyak hal yang kita hadapi di lapangan, banyak hal yang kita alami di lapangan sebagai guru. Transformasi teknologi tidak segitu mudahnya kita laksanakan di dalam proses pembelajaran. Banyak hal kendala yang sering kita temui dalam hal ini. Masih banyak kita belajar satu arah. Guru adalah pusat pembelajaran. Guru yang lebih aktif memberikan pembelajaran sekolah. Dan masih banyaknya pola pembelajaran yang dilakukan secara sendiri. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan tentang literasi TIK serta infrastruktur yang terbatas. Kita sebagai guru punya solusi. Kita sendiri harus mampu mengembangkan kreativitas kita dalam penggunaan teknologi. Bagaimana kita merancang kegiatan proses pembelajaran, menyampaikannya, kemudian mengelola pembelajaran. Apa metode yang harus kita berikan kepada peserta didik? Seperti apa konten atau materi pembelajaran? Bagaimana kita membuatnya menarik? Mungkin sehingga peserta didik itu tertarik atas konten atau materi yang kita sajikan, sehingga mereka tidak lari ke tempat sumber-sumber belajar yang lainnya. Kita harus berusaha mampu membuat pembelajaran yang berpusat pada mereka. Mereka akan mengembangkan materi pembelajaran yang kita berikan. Mereka akan tertarik dan memahami dari topik-topik yang kita berikan. Sebagaimana yang kita tahu melalui YouTube, segitu bagusnya konten-konten yang dibuat, yang berbagai materi. Kita sebagai guru pada abad sekarang ini, bagaimana kita merancang hal tersebut? Jadi konten yang kita buat berdasarkan cyber pedagogi mampu menghantarkan peserta didik, sehingga mereka mempunyai gaya proses pembelajarannya masing-masing. Mereka mampu menerapkan TIK, mampu memilih sumber-sumber belajar dengan tepat, sesuai dengan ilmu yang akan dicapai. Jadi bagaimana kita mampu nanti dalam hal konten yang kita buat, menghantarkan mereka menjadi dan mengembangkan life skill-nya, berpikir mereka secara kritis. Kemudian dapat mengkomunikasikan apa yang mereka dapatkan. Kemudian dalam hal ini bagaimana mereka berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, teman orang lain dalam bentuk jejaringan. Hasil dari cyber pedagogik yang kita berikan
mereka akan menghasilkan sebuah generasi atau menghasilkan lulusan yang berkompetensi, bersikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan penampilan. Jadi ini solusi yang harus kita tempuh dalam pembelajaran abad 21. Kita guru adalah sebagai fasilitator, dalam hal ini adalah sebagai pengantar, penyedia, dan sebagai mempunyai dalam mengembangkan mulai dari bagaimana membuat strategi, menyajikan materi atau konten yang kita berikan, kemudian melaksanakan evaluasi terhadap hasil konten yang kita berikan kepada peserta didik. Maka kita perlu memahami ilmu yang berhubungan dengan cyber pedagogy. Dalam hal ini ada implementasi. Kita setelah memahami pembelajaran atau membaca buku cyber pedagogik, menerapkannya dalam proses pembelajaran. Implementasi dari buku cyber pedagogik ini nanti adalah guru itu harus memiliki pembelajaran sepanjang hari. Kita sebagai guru harus terus mengembangkan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini yang relevan pada zaman itu. Jadi kita tidak berhenti untuk menggali potensi yang kita miliki sebagai guru, bagaimana menjadi seorang guru yang memahami kondisi dan karakter peserta didik. Dalam hal ini kita harus melakukan pendekatan. Dalam hal ini pendekatan yang berhubungan dengan diferensial. Bagaimana kita mengetahui karakter kebudayaan peserta didik, agama, kemudian bagaimana sikap mereka, dan bagaimana pola pikir mereka sesuai dengan lingkungan dan kehidupan mereka tinggal. Maka kita akan mengklasifikasikan proses pembelajaran ini dalam hal cyber pedagogi. Kita kelas-kelaskan, maka kita akan melakukan pendekatan diferensial. Ini dilakukan karena apa? Karena kita harus mengasah kreativitas mereka dan melakukan inovatif. Kalau mereka sudah sesuai dengan kondisi mereka, maka timbul rasa ingin tahunya. Bagaimana mereka termotivasi, ingin tahu, kemudian mulai berpikir secara kritis. Dari hasil berpikir secara kritis, maka muncul jiwa kreatif dan muncul karya-karya inovatif mereka. Dalam hal ini, kita melakukan reflektif. Apa itu? Mereka telah tertarik dengan sumber belajar yang kita berikan. Mereka sudah mengetahui, mengembangkan wawasannya. Oh, seperti ini dalam hal pembuatan pembelajaran kita. Oh, ini mengasihkan. Oh, ini jadi peserta didik menjadi aman. Bagaimana mereka bersama-sama teman-teman yang sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan hobi masing-masing, sesuai dengan karakteristik, mereka saling berbagi, saling berkolaborasi. Bagaimana menghasilkan wawasan atau pengetahuan dalam penggunaan teknologi, dalam proses pembelajaran. Jadi mereka mampu berkomunikasi dengan lain, mampu berdiskusi dengan lain, sehingga mereka mampu melibatkan peserta didik dalam hal ini, mereka yang aktif. Maka akan terjadilah proses pembelajaran yang bermakna dan mengasihkan. Peserta didik masing-masing punya ide yang dikembangkan. Mereka akan menghasilkan karya-karya, sehingga proses pembelajaran tadi menjadi aktif, kemudian menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermakna, sehingga mampu menghantarkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi,
Mereka mampu berkolaborasi dengan orang-orang lain. Mereka mampu berkomunikasi. Semuanya itu ada dalam hal cyber pedagogi. Kita yang harus memberikan pelayanan terhadap mereka. Sehingga mereka hasil cyber pedagogi yang kita berikan, kita ampu mereka, kita berikan sumber-sumber pembelajaran, kita berikan mereka uh, uh, materi pembelajaran yang menarik, dan kita berikan mereka yang mengelola sumber atau konten yang kita berikan, sampaikan pada mereka. Mereka melakukan refleksi bagaimana proses pembelajaran tersebut. Mereka menyenangkan antara kita dengan mereka, walaupun perbedaan zaman, hubungan itu tetap terjalin, ada rasa cintanya, sehingga proses pembelajaran itu menarik dan tidak seperti yang sebelumnya kendala yang dihadapkan hanya satu arah, guru yang memberi, maka nanti tidak ada yang memberikan imbal balik kepada kita. Maka kita yang harus melibatkan implementasi dalam proses cyber, proses pembelajaran dalam hal ini adalah sebagai cyber pedagogi. Jadi di dalam buku ini nanti akan dibahas seperti apa guru pada abad 21 dan bagaimana dia nanti membuat proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Kemudian dari hasil ini nanti dalam hal cyber pedagogik ini adalah merupakan ilmu kita dalam abad 21, merupakan senjata kita dalam menguasai konten pembelajaran yang berbasis digital, merupakan modal kita supaya kita dicintai anak murid kita. Dalam hal ini bagaimana kita harus mulai merancang dari sebuah pembelajaran. Jadi intinya kita sebagai fasilitator memberikan mereka jalan, memberikan mereka bimbingan, membina dan mengarahkan dalam hal penggunaan teknologi dan internet sebagai sumber belajar. Sehingga tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Kemudian bagaimana nanti di sini kita sebagai pendidik atau sebagai guru harus intinya mengembangkan wawasan pengetahuan kita yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi antara guru dengan peserta didik sama-sama bagaimana kita belajar sepanjang hayat. Bagaimana kita menggunakan proses media pembelajaran, memberikan kepada mereka, sehingga pembelajaran itu adalah sangat bermakna bagi peserta didik. Baiklah, untuk hal ini Ibu, rasanya kita akan membuat sebuah statement, yaitu yang kita ambil dari Ki Hajar Dewantara. Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan. Manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat pada pendidikan. Jadi sebagai guru harus memahami cyber pedagogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Andi, demikian paparan materi pengajaran kita hari ini mengenai cyber pedagogi. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial hebat bersama PGRI.